Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 19 November 2020, bersama Pastor Marcel Manggau CICM yang sedang bertugas di Paroki Santo Paulus Tello, Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta Insani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Insani. Sebelum kita mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk senantiasa membuka hati dan pikiran kami menuju kepada kehendak-Mu, yaitu menuju kepada keselamatan kekal. Bukalah hati kami, sehingga kami senantiasa mendengarkan dan mengikuti sabdanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil akan kita ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Saya masih ingat ketika suatu hari saya mengunjungi dan memberikan sakramen minyak suci kepada seorang anak remaja dari sebuah sekolah menengah umum, dan saya memberikan sakramen minyak suci itu di Rumah Sakit Pelni, Jakarta beberapa tahun yang lalu. Ketika masuk ruang UGD, saya melihat sesosok anak remaja yang sedang diberi pertolongan dengan tabung O2 atau oksigen dan botol infus yang dimana cairan di dalamnya menetes secara perlahan-lahan melalui selang kecil dan jarum infus yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, tubuhnya ini dipenuhi dengan perban karena luka-luka. Anak ini mengalami kecelakaan fatal dan dia berada dalam keadaan koma. Nah, di samping anak ini ada seorang wanita parubaya yang sedang menangis tiada henti. Dan dalam tangisannya itu dia selalu mengulang-ulang kalimat ini dekat telinga anaknya itu. "Mama sangat sayang kamu, nak. Makanya saya selalu mengingatkan kamu supaya jangan ikut-ikutan balapan liar." Kalimat ini berulang-ulang kali disampaikannya dekat telinga anaknya yang sedang koma itu. Dan wanita ini juga memberikan semacam pengharapan supaya anaknya cepat pulih. Namun anaknya tidak bergerak sedikit pun, masih tetap berada dalam keadaan koma. Lalu dengan rasa agak gugup dan takut sedikit, saya berbisik kepada wanita parubaya itu bahwa saya datang untuk berdoa dan memberikan minyak suci. Dengan segera ibu itu mempersilahkan saya untuk berdoa dan memberikan sakramen minyak suci. Beberapa menit kemudian saya sudah melaksanakan semuanya dan meminta permisi untuk kembali ke rumah. Dalam detik itu wanita parubaya itu kembali dekat telinga anaknya, lalu kemudian mengulang lagi kalimat yang tadi itu. Tetapi apa yang sudah terjadi, itulah yang terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Nasihat seorang ibu yang tidak pernah didengarkan anaknya akhirnya berakhir dengan sebuah kecelakaan fatal.
Yang diharapkan oleh wanita itu adalah kesembuhan anaknya, sehingga mungkin dengan kesembuhan itu dia mau mendengarkan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bersama bahwa Yesus dengan linangan air mata telah berulang kali menasihati dan memperingatkan penduduk Yerusalem supaya mendengarkan dia dan bertobat. Yesus menangisi Yerusalem karena penduduknya tidak tahu hal yang akan menjadi sumber malapetaka mereka, dan juga tidak tahu apa yang akan menjadi sumber keselamatan mereka. Hal ini terjadi karena terjadi perbedaan persepsi tentang Mesias. Orang-orang di Yerusalem menginginkan atau menunggu seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, atau yang akan membebaskan mereka dari penjajahan politis. Namun, Yesus melihat dirinya sebagai seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Jadi perbedaan persepsi inilah yang membuat orang-orang di Yerusalem tidak mau mendengarkan Yesus, karena keinginan mereka tidak sesuai dengan apa yang sedang dibuat oleh Yesus. Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, hal ini juga lah yang membuat orang-orang di Yerusalem menjadi degil hati terhadap perkataan, terhadap ajakan, terhadap sabda dan nasihat Yesus. Maka itu Yesus sangat menyayangkan, padahal Yesus sangat mencintai kota itu. Kita tahu Yerusalem adalah pusat keagamaan orang-orang Israel karena ada bait Allah di sana. Mereka berpikir bahwa dengan adanya bait Allah, kota itu atau mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi itulah yang menjadi masalah, sebab mereka melihat bangunan fisik sebagai sumber keselamatan dan bukan bangunan spiritual, yaitu Yesus sendiri sebagai sumber keselamatan. Akibatnya Yesus pun memberikan semacam nubuat yang sudah melihat akan adanya kehancuran kota itu dan penduduknya, di mana satu batu pun tidak akan pernah dibiarkan tinggal di atas batu yang lain. Dan tidak lama sesudah Yesus meninggalkan dunia ini, sekitar tahun 70 Masehi, kota Yerusalem pun diluluhlantahkan oleh seorang jenderal Romawi, yaitu Jenderal Titus. Semua penduduknya dibawa kepada pembuangan, dan juga akhirnya mereka terpecah belah, tersebar di mana-mana karena pembuangan itu. Akhirnya mereka bukan hanya kehilangan tanah air sendiri, bukan hanya kehilangan tanah air yang asli tanah air, melainkan juga kehilangan tanah air surgawi. Bapak Ibu saudara-saudara pencinta insani dimanapun Anda berada, demikian pun kita. Kalau misalnya kita tidak pernah mendengarkan sabda Yesus, tidak mau mengikuti nasihatnya, tidak mau mengikuti apa yang dia sabdakan, dan kita tidak mau bertobat, maka akan lebih parah, kita akan kehilangan tanah air surgawi, yaitu kerajaan surga. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita tahu kalau Yerusalem dan penduduknya tidak pernah mendengarkan Yesus, tidak akan pernah terjadi kedamaian. Dan mungkin hal itu juga masih terjadi sampai sekarang, di mana kota ini menjadi perebutan 3 penganut agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, marilah dalam renungan hari ini kita membuka hati kita, kita menghalau kedegilan hati kita, sehingga kita terbuka terhadap pesan Yesus dan juga sabdanya, dan kelak kita tidak akan terpecah belah, melainkan disatukan dalam tanah air surgawi, yaitu kerajaan surga atau kerajaan Allah. Sekarang bisa menjadi pertanyaan kita, apa kiranya yang menjadi kedegilan hati kita, yang menjadi sumber kedegilan hati kita ketika kita berhadapan dengan sabda dan nasihat Yesus? Mungkin saja karena kesombongan kita, karena kepintaran kita, karena harta materi kita, dan lain sebagainya. Yang kita tahu seharusnya sabda dan nasihat Yesus itulah
yang harusnya menjadi harta benda kita, yang membuka hati kita untuk mau diselamatkan. Marilah kita mohon, semoga Tuhan senantiasa membuka hati kita, sehingga kita mengambil contoh dari peristiwa ini. Kita mengambil contoh positif bahwa tanpa mendengarkan kata-kata dan sabda Yesus, maka kita akan terpecah belah, kehilangan tanah air surgawi, dan juga kita tidak akan diselamatkan. Janganlah kita membuat Yesus menangis untuk kedua kalinya atas diri kita. Marilah kita membuat Yesus bergembira dan bersukaria menyambut kita dalam perjamuan kudusnya kelak di dalam surga. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, kami berterima kasih bahwa Engkau senantiasa mengingatkan dan menasihati kami untuk senantiasa memikirkan tanah air surgawi kami. Semoga kiranya dalam hidup kami setiap hari, kekuatan sabdamu mendorong kami untuk menjadi tanah air surgawi bagi sesama, sehingga kelak kami boleh bersatu bersama dengan Dikau dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh usaha baik kita, seluruh anggota keluarga kita senantiasa dilindungi dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.